Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anda Farhan Pratama dengan NIM 2024230011 dan rekan saya Rafa Kartawijaya dengan NIM 2024230045. Di sini kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tentang skripsi. Yang pertama akan dibacakan oleh rekan saya yaitu Rafa Kartawijaya. Nah, skripsi yang pertama adalah pengertian skripsi. Skripsi sendiri merupakan istilah yang digunakan untuk menyebut sebuah karya ilmiah yang ditulis atau dipaparkan oleh mahasiswa berdasarkan hasil penelitian yang didasarkan oleh program studi masing-masing. Di Indonesia sendiri, skripsi bersifat wajib. Kenapa? Karena skripsi menjadi salah satu syarat kelulusan bagi mahasiswa di bidang sarjana. Selanjutnya adalah tujuan skripsi. Skripsi sendiri memiliki 3 tujuan utama. Yang pertama adalah untuk menilai kemampuan mahasiswa dalam memecahkan masalah secara ilmiah atas topik atau ide pokok bahasan berdasarkan aturan program studi masing-masing. Yang kedua adalah untuk menilai keterampilan atau kemampuan mahasiswa dalam menerapkan metode hasil penelitian. Yang ketiga adalah untuk menilai kemampuan mahasiswa dalam melakukan penilaian secara logis. Selanjutnya adalah karakteristik skripsi. Nah, untuk disebut sebagai skripsi sendiri mempunyai 4 karakteristik utama. Yang pertama adalah merupakan hasil karya asli, bukan jiplakan, baik sebagian maupun semuanya. Yang kedua adalah mempunyai manfaat baik secara teori maupun praktis. Yang ketiga adalah sesuai dengan kaidah-kaidah tertentu. Yang keempat adalah menggunakan bahasa Indonesia, terkecuali untuk program studi bahasa Inggris ataupun bahasa lainnya. Ini adalah sistematika skripsi. Nah, sistematika skripsi terdiri menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah awal, yang kedua adalah isi, dan yang ketiga adalah akhir. Di bagian awal sendiri terdapat yang pertama adalah halaman sampul yang terdiri dari judul skripsi, logo universitas, nama mahasiswa, NIM dan program studi, nama lembaga, dan yang terakhir adalah warna sampul berdasarkan identitas. Selanjutnya adalah halaman persetujuan. Halaman persetujuan sendiri terdiri atas nama mahasiswa, judul skripsi, tanggal pembuatan skripsi, dan tanda tangan dosen pembimbing. Halaman persetujuan sendiri disusun untuk dilakukan ketika ujian media atau ujian skripsi, dan ketika sudah ujian skripsi dan sudah direvisi, maka halaman persetujuan tidak dilibatkan dalam susunan akhir skripsi. Halaman persetujuan sendiri diberi nomor dengan menggunakan huruf Latin kecil. Selanjutnya adalah halaman pengesahan. Halaman pengesahan sendiri memuat tanda tangan penguji skripsi. Tanda tangan tersebut diperoleh ketika mahasiswa telah melakukan ujian dan revisi skripsi. Halaman pengesahan terdiri dari nama mahasiswa, NPM, program studi, fakultas, judul, tanggal pengesahan skripsi, tanda tangan penguji, dan tanda tangan dekan. Halaman ini diberi nomor dengan huruf Latin kecil. Selanjutnya adalah surat pernyataan keorisinilan skripsi. Surat pernyataan ini berisi tentang pernyataan bahwa skripsi dibuat oleh mahasiswa dengan hasil karyanya sendiri, bukan berdasarkan diplom. Selanjutnya, di dalam juga terdapat jika mahasiswa terbukti melakukan jiplakan, maka dapat didapatkan sanksi akademis. Selanjutnya adalah abstrak. Abstrak sendiri merupakan inti skripsi yang memuat judul, nama peneliti, nasional, ujian, metode penelitian, hasil penelitian atau kesimpulan, dan kata kunci keyword, maksimum 5 kata. Abstrak ditulis dengan jarak 1 spasi dengan maksimal 400 kata. Abstrak ditulis dalam 2 bahasa, yang pertama adalah bahasa Indonesia dan yang kedua adalah bahasa Inggris. Halaman abstrak diberi dengan nomor huruf Latin kecil. Selanjutnya kata pengantar. Kata pengantar dimaksudkan untuk menyambungkan pikiran pembaca skripsi. Oleh karena itu, kata pengantar berisi berbagai fenomena atau pernyataan yang mengarah pada garis besar hasil penelitian. Kata pengantar ditulis dengan jarak 1,5 spasi. Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam kata pengantar. Yang pertama adalah ucapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua adalah judul penelitian. Yang ketiga adalah fenomena atau garis besar hasil skripsi. Yang keempat adalah halaman dalam proses pembuatan skripsi. Yang kelima adalah ucapan terima kasih kepada dosen pembimbing dan pihak-pihak yang membantu.
Selanjutnya adalah daftar isi. Daftar isi berguna untuk memudahkan pencarian halaman yang dibaca oleh pembaca. Oleh karena itu, nomor pada halaman ini yang sesuai dengan nomor, lalu sesuai dengan nomor pada halaman skripsi, yang ditulis dengan jarak 1 spasi. Sistem yang digunakan untuk menggunakan sistem huruf dan angka. Halaman daftar isi memuat judul-judul yang terdapat pada halaman skripsi, mulai dari judul bab, subbab, subbab, dan lainnya. Daftar isi disusun setelah draft akhir skripsi selesai. Halaman pada daftar isi diberi nomor halaman dengan huruf Latin kecil. Selanjutnya adalah daftar tabel, gambar, dan bagan. Tabel, gambar, atau bagan ditulis untuk memberikan kemudahan bagi penulis untuk menyampaikan berbagai informasi secara terstruktur bagi pembaca skripsi. Tabel, gambar, ataupun bagan membantu pembaca untuk memahami informasi secara cepat. Daftar tabel, gambar, atau bagan ditulis dengan jarak 1 spasi. Dengan penyajiannya, tabel diberi nomor urut dengan aturan digit pertama menunjukkan bab, sedangkan digit berikutnya adalah tanda titik menunjukkan nomor urut bab. Gambar, bagan dengan ukuran 1 spasi. Untuk isi dan akhir akan dijelaskan oleh rekan saya, Farhat Andreawan Pratama. Saya sebagai pemateri kedua akan menjelaskan sistematika skripsi bagian isi. Yang pertama, pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan istilah. Yang kedua, ada kajian pustaka. Kajian pustaka berisi informasi penting yang terkait dengan masalah penelitian. Informasi dalam kajian pustaka dipilih berdasarkan pertimbangan kerelevan, keakuratan, kekompleksan, dan kemutahiran. Landasan teori bukan sekedar kumpulan teori, melainkan telah kritis penelitian terhadap satu atau beberapa teori yang berhubungan dengan masalah penelitiannya. Landasan teori dapat diambil dari satu teori atau beberapa teori yang dipadukan secara alektik. Pengambilan itu harus didasari argumentasi akademis. Landasan teori ini sejalan dengan rumusan masalah yang diuraikan. Berdasarkan kerangka konseptual yang diuraikan setelah membuat skemanya, pada kajian pustaka ini banyak uraian logis dan menurunkan hipotesis yang akan diuji jika jenis penelitiannya. Pengujian statistik, bahan-bahan landasan teori dapat diangkat dari berbagai sumber, misalnya disertai tesis, skripsi, dibatasi untuk hasil penelitian. Yang ketiga, ada metode penelitian. Metode penelitian juga terdiri dari dua, yaitu penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Metode penelitian pada kuantitatif terdiri atas jenis dan rancangan penelitian, lokasi penelitian, populasi dan sampel atau saran penelitian, variabel dan definisi operasional, instrumen penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. Pada metode penelitian pada kualitatif terdiri atas pendekatan dan rancangan penelitian, data dan sumber data penelitian, instrumen penelitian, teknik pengumpulan data termasuk pedoman wawancara jika diperlukan, uji kesahihan instrumen itu pula jika diperlukan, dan uji keahlian data serta pemahaman atau interpretasi data. Yang keempat, ada hasil penelitian dan pembahasan. Hasil penelitian berisi deskripsi hasil analisis data penelitian yang sudah terorganisasi dengan baik. Data penelitian disajikan secara informatif, komunikatif, dan relevan dengan masalah dan tujuan penelitian. Penyajian hasil penelitian dapat berupa deskripsi, tabel, gambar, bagan, grafik yang disertai penjelasan yang mudah dibaca dan dipahami dengan memperhatikan tata cara penulisan yang umum. Dan ada juga pembahasan. Pembahasan dengan cara yang pertama yaitu menginterpretasi temuan penelitian. Yang kedua, menjelaskan hubungan antara temuan penelitian dengan penelitian terdahulu atau terkait yang telah mapan. Yang ketiga, menjelaskan
implikasi hasil penelitian termasuk keterbatasan temuan penelitian. Dan yang kelima, ada kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan makna temuan-temuan hasil penelitian yang ditulis secara singkat, padat, dan jelas, bentuk uraian, dan butir-butir atau rincian yang sesuai dengan tujuan penelitian. Saran berisi rekomendasi yang diajukan sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan secara operasional dan dapat ditindaklanjuti. Saran idealnya dikemukakan secara rinci sehingga mudah untuk diimplementasikan dan sesuai dengan manfaat penelitian. Saran harus bersifat baru dan mempunyai nilai lebih sehingga dapat dijadikan sebagai sumber inspirasi oleh pembaca. Yang Yang keenam itu ada daftar pustaka. Daftar pustaka merupakan kumpulan sumber referensi yang dirujuk dalam teks skripsi. Daftar rujukan dapat dilakukan Daftar pustaka merupakan kumpulan sumber referensi. Keenam itu ada daftar pustaka. Yang keenam itu ada daftar pustaka. Daftar pustaka merupakan kumpulan sumber referensi yang dirujuk dalam teks skripsi. Daftar rujukan dapat digunakan sebagai indikator untuk menunjukkan seberapa jauh wawasan penelitian. Penelitian tidak boleh mencantumkan nama sumber rujukan yang tidak dirujuk. Sebaliknya, peneliti tidak boleh mencantumkan kutipan yang tidak disertai sumber rujukan. Daftar pustaka disusun secara alfabetis berdasarkan huruf pertama, nama, akhir, pengarang atau penulis, tanpa menggunakan nomor urut secara umum. Urutan penulisan unsur-unsur daftar pustaka adalah nama pengarang, tahun terbit, judul sumber yang dirujuk, kota tempat terbit, dan nama penerbit. Selanjutnya adalah bagian akhir dari sistematika skripsi, adalah lampiran-lampiran yang perlu dilampirkan dalam skripsi adalah dokumen yang sesuai dengan keperluan dan mendukung penguatan skripsi. Misalnya instrumen dan tabel statistik. Dokumen yang tidak penting tidak perlu dilampirkan agar tidak memperbanyak jumlah halaman dan biaya. Agar lampiran mudah dilacak, tiap lampiran harus berlabel atau huruf dicetak tebal. Misalnya lampiran 1. Pedoman wawancara dan disebut dalam teks. Misalnya, pedoman wawancara disajikan pada lampiran 1. Penyebutan itu diletakkan setelah paparan tentang pedoman wawancara. Dan yang terakhir ada perwajahan skripsi. Perwajahan skripsi yang pertama yaitu skripsi diketik di kertas HPS ukuran A4 21 cm kali 29,7 cm per 70 gram. Yang kedua, skripsi diketik dengan menggunakan tipe huruf Times New Roman ukuran 12 pt. Yang ketiga, batas ketikan sebagai berikut: tepi kiri 4 cm, atas 4 cm, kanan 3 cm, dan bawah 3 cm. Yang keempat, isi teks diketik dengan spasi double kecuali kutipan langsung yang terdiri dari 5 baris atau lebih ditulis dengan 1 spasi. Bisa kita simpulkan dari pengertian yang awal sampai akhir tadi, skripsi merupakan hasil karya yang disusun oleh mahasiswa dengan standar atau satu sebagai syarat penyelesaian studi. Penulisan skripsi bertujuan untuk melatih mahasiswa melakukan penelitian secara sistematis dan ilmiah. Selain itu, skripsi berfungsi untuk membantu mahasiswa menghasilkan solusi atas masalah tertentu melalui penerapan metode penelitian yang tepat. Dalam penyusunan skripsi, terdapat karakteristik sistematika yang harus diikuti. Bagian-bagian tersebut meliputi pendahuluan, tujuan pustaka, metode penelitian, dan lainnya. Setiap bagian memberikan struktur yang jelas dan logis agar penelitian yang dilakukan dapat dipahami secara menyeluruh. Aspek teknik dalam penyusunan skripsi mencakup beberapa hal penting seperti metode relevan, bidang studi, dan juga harus memilih metode penelitian yang sesuai, baik kuantitatif, kualitatif,
penelitian laboratorium maupun pengembangan. Di samping itu, format penulisannya seluruh kaidah ilmu dan pengelolaan data empiris secara cermat menjadi bagian integral dari proses penulisan skripsi. Dengan demikian, skripsi tidak hanya berfungsi sebagai syarat kelulusan, tapi juga sebagai sarana pengembangan kemampuan mahasiswa. Melalui skripsi, mahasiswa dapat mengasah kemampuan analisis, berpikir kritis, serta memberikan solusi yang relevan terhadap permasalahan yang diteliti. Hal ini menjadikan skripsi sebagai komponen penting dalam pembentukan kompetisi ilmiah mahasiswa. Kesulitan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika presentasi ini masih banyak kesalahan dan kekurangan. Kepada Allah kami mohon ampun. Dan terima kasih kepada Ibu Shelly Eka Permatasari SPD IPD sebagai dosen pengampu mata kuliah bahasa Indonesia. Kami tutup. Kami akhiri dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.